Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tak henti-hentinya kasih setia dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Penjagaan dan perlindungan Allah yang sempurna terjadi bagi kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini kami sungguh merasakan kekuatan dan pertolongan Allah yang sempurna bagi kami. Tuhan, kami meyakini bahwa kami lemah tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itulah saat ini kami datang untuk menyerahkan segala keberadaan kami dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini melalui pimpinan dan tuntunan firman-Mu. Kami mohon kuasa Allah di dalam Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Sakaria pasal yang pertama ayat yang ke-17. Lalu yang kedua kita akan baca dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kitab Sakaria pasal yang pertama ayat yang ke-17 saya bacakan bagi kita. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Yang kedua dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul Tuhan sumber penghiburan dan pengharapan. Mengawali perenungan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, mengalami persoalan, kemana dan kepada siapa Bapak Ibu Saudara untuk yang pertama kalinya datang meminta pertimbangan, meminta bantuan? Apakah Bapak Ibu Saudara akan menyampaikan kepada suami, kepada istri, atau kepada orang tua terlebih dahulu, atau mungkin saudara di sekitar kita, ataukah kepada Tuhan? Siapa yang menjadi prioritas ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan? Apakah Tuhan menjadi yang pertama atau yang terakhir? Atau sebaliknya? Saudara-saudara yang menjadi yang utama, atau suami, istri, atau keluarga kita yang menjadi yang utama, lalu Tuhan menjadi yang terakhir. Setiap kita pasti memiliki jawabannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan kerap kali membuat kita mengalami kekecewaan, bahkan putus asa dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita kehilangan kekuatan dalam menghadapinya oleh karena begitu beratnya beban. Kehilangan kekuatan dalam bagian ini saya mau mengartikan sebagai kita mengalami satu keadaan yang lemah. Untuk bekerja susah sekali, pikiran kita terganggu dan sebagainya. Nah, hal ini juga rupanya pernah dialami oleh umat Tuhan. Mereka menghadapi masa-masa penderitaan yang sangat panjang di dalam kehidupan mereka. Satu generasi mereka telah berlalu dalam masa pembuangan dan mungkin akan terus berlanjut pada generasi berikutnya
mereka mengalami situasi yang berat dan sulit dalam masa pembuangan. Tidak pernah terpikirkan lagi oleh mereka bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan beri bagi mereka. Tetapi tiba-tiba ada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, menyampaikan suatu berita kepada umat yang saat itu dalam penderitaan yang hebat. Berita itu membangkitkan harapan mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali, membebaskan mereka, dan Tuhan akan menghiburkan hati mereka. Mereka akan dibebaskan dari perhambaan oleh karena pembuangan yang terjadi di Babel. Tidak hanya umat dalam perjanjian lama yang mengalami penderitaan, rupanya Paulus juga yang adalah abdi Tuhan mengalami penderitaan yang begitu ngeri dalam kehidupan berimannya. Di Asia kecil ia mendapat kesukaran yang membuatnya mengalami keputusasaan, sehingga ia menjadi yakin bahwa akhir hidupnya sudah tiba. Mungkin ia akan diperhadapkan dengan kematian oleh karena pemberitaan-pemberitaan yang dilakukannya. Tetapi dalam situasi sulit yang dialaminya, Paulus meyakini, Paulus percaya bahwa Tuhan akan bangkit dan menolongnya. Karena Tuhanlah sumber pengharapan yang diyakini oleh Paulus akan menolong dan menyelamatkannya. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 10, Paulus berkata, dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah dan akan menyelamatkan ia bersama rekan-rekan sekerjanya. Perkataan Paulus ini merupakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa bagi kita pada saat ini. Dari pengakuan Paulus dan juga firman Tuhan yang datang kepada umat pada waktu di pembuangan, semakin meneguhkan kita bahwa sumber penghiburan, sumber pengharapan kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sumber pertolongan kita adalah Dia yang senantiasa setia bagi kita. Kalau saudara saat ini mengalami putus asa, sedang kecewa, sedang khawatir, sedang dalam tekanan, sedang dalam keadaan takut karena menghadapi situasi sulit dan pencobaan-pencobaan yang saudara alami pada saat ini, baik dalam rumah tangga saudara, baik dalam pekerjaan saudara, dalam segala tantangan yang saudara hadapi, dimanapun saat ini saudara, datanglah kepada Tuhan. Naikkanlah permohonan saudara kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib, yang tidak pernah mungkin kita bayangkan. Ia telah membebaskan kita dari hukuman yang ngeri oleh karena dosa kita. Ia telah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Karena itu sebagai anak-anak terang, mari kita meyakinkan hidup kita, meneguhkan hati kita, iman kita, bahwa Tuhan Yesus sumber pertolongan, penghiburan, dan pengharapan kita. Jangan menjadi takut dan gentar, tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku dan percaya bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan sumber pengharapan, penghiburan, dan pertolongan kami, yang dapat menolong kami, menguatkan kami dalam berbagai persoalan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur sebab Tuhan kekuatan kami yang akan menguatkan dan memimpin kami untuk meraih janji Tuhan pada hari ini dan menerima pertolongan serta jalan keluar dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh syukur dalam pengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Ia selalu bersama, menolong dan memberkati kita. Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom.